Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Al-Indonesi, yang mana kitab tersebut adalah syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abu Fadl Al-Kinani Al-Misri Al-Asqalani, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kita masuk pembahasan makalah yang ke-13, Salasata Asyar. Makalah yang ke-13 ini mohon maaf, makalah yang berapa? Makalah yang ke-12 ya, mohon maaf. Bukan yang ke-13 tapi yang ke-12. Ini adalah disebutkan firman Allah Ta'ala kepada seorang nabi di kalangan Bani Israel. Apa kata Allah Ta'ala kepada Bani Israel itu, yakni nabi di kalangan Bani Israel? Kata Allah, sumtuka anil batil li saumun wa hifdzukal jawarih anil maharimi li salatun wa iyasuka anil khalqi li sadaqatun wa kafukal adha anil muslimina li jihadun. Kata Allah kepada nabi dari kalangan Bani Israel, bermula diam engkau dari kebatilan karenaku, maka aku itu hitung sebagai seperti pahala puasa. Jadi kalau ada orang diam dari kebatilan, tapi karena Allah Ta'ala, itu Allah memberikan pahala kepada dia seperti pahala puasa. Maksudnya gimana ini? Maksudnya bukan berarti masa bodoh. Kalau masa bodoh dari kebatilan itu salah. Allah kan menyuruh kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Lalu maksudnya gimana ini? Nah, disebutkan dalam riwayat hadis, idza ra'aitumul munkara falyughayyir biyadihi
apabila kalian di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan kekuasaan. Ini kayaknya sudah kemarin ya kita bahas ini kayaknya. Tapi tidak apa-apa dah, kita ulangin dikit ya. Jar Nabi, kalau kalian melihat kemungkaran, apabila kalian bisa mencegahnya dengan kekuasaan, maka cegahlah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu. Ini enaknya para pejabat-pejabat nih ya. Kalau mereka memangku jabatan, itu sangatlah mudah untuk menutup kemungkaran tadi. Karena dengan tanda tangan mereka itu, walaupun cuma satu kali tanda tangan, itu lebih kuat, lebih cepat menutup kemungkaran daripada 1000 ulama yang berbicara untuk menutup tadi. Nah, fa'illam tastati', apabila kamu tidak mampu, maka hendaklah, kata Nabi, mencegah kemaksiatan tadi dengan lisan, jadi dengan nasihat. Dan ini tugasnya biasanya dilakukan oleh para pendakwah, para ulama. Mereka tugasnya menasihati umat yang berbuat kemungkaran. Fa illam yastati', dan apabila di antara kalian tidak mampu juga dengan lisan, fa bilisani, maka cegahlah kemaksiatan itu dengan fa illam yastati' falyughayyir biqalbi, fa biqalbi, gitu ya. Dan apabila kalian tidak mampu mencegah kemaksiatan itu dengan lisan kalian, fa biqalbi, maka hendaklah mencegah kemungkaran tadi dengan hati. Artinya tidak ridha dengan adanya kemaksiatan itu. Ini bagi kita yang tidak kuat iman. Makanya disebutkan dalam hadisnya tadi, wa huwa adhaful iman. Itulah serendah-rendahnya imannya seseorang. Nah, itu jar Nabi. Idza ra'aitumul munkar, maka apabila kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan kekuasaannya pertama, jabatannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hati. Wa huwa adhaful iman, itu jar Nabi adalah seringan-ringannya iman yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, Allah Ta'ala memberikan nasihat kepada salah satu nabi di kalangan Bani Israel. Apabila engkau berdiam dari kebatilan, yakni tidak mampu mencegah dengan kekuasaan, tidak mampu mencegah dengan lisan, maka diam dari kebatilan ini maksudnya tidak ridha dalam hati adanya kebatilan tadi. Kata Allah, aku memberikan pahala kepada orang tersebut seperti pahalanya orang yang berpuasa. Nah, jadi dalam hati ada perasaan benci, tidak suka dengan maksiat itu jar Allah sudah dikasih pahala dengan seperti pahalanya puasa.
Kemudian yang kedua, dan engkau memelihara anggota badanmu dari perbuatan yang haram, tapi karena aku, yakni karena aku kata Allah tujuannya, maka aku akan berikan pahala kepadamu seperti pahala sholat. Jadi kalau kita nih punya anggota badan, terutama panca indera, panca itu kan 5 ya, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki atau alat raba kita. Kita jaga anggota badan kita tadi, yang 5 tadi terutama ya. Terlebih-lebih hati, kita jaga anggota badan kita, terlebih-lebih hati kita. Maka Allah mengatakan, aku akan berikan pahala kepada engkau seperti halnya pahala orang yang sholat. Tapi dalam riwayat ini Allah mengatakan tujuan kita mencegah anggota badan kita ini dari berbuat maksiat itu adalah kata Allah, tujuannya karena aku, bukan karena yang lain. Artinya kalau ada orang tidak melakukan maksiat tapi bukan karena Allah, melainkan karena makhluk, maka tidak dapat pahala orang tersebut seperti pahalanya orang yang sholat. Contoh, ada orang tidak bisa melakukan maksiat. Kamu kenapa tidak berjudi? Aku nggak punya uang katanya. Kalau aku punya uang, kata dia nih, ya main judi juga. Nah berarti dia tidak berjudi ini bukan karena Allah, tapi karena nggak punya uang. Ya. Atau ada orang mau berzina, kamu berzina? Enggak, katanya. Kenapa nggak berzina? Aduh, takut ketahuan orang katanya. Nah dia tidak berzina karena takut ketahuan orang, takut istri dan sebagainya. Maka orang yang meninggalkan maksiat bukan karena Allah tapi karena takut ketahuan orang tadi, ini belum mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat. Ada orang menjabat jabatan, lahannya lahan banjir, bukan lagi lahan basah, lahan banjir. Artinya banyak banget kesempatan untuk korupsi. Tapi dia tidak mau korupsi. Ditanya orang, kenapa kamu tidak korupsi? Aku tidak korupsi katanya karena takut ketahuan orang, takut sama atasan umpama. Maka yang seperti ini bukan karena Allah, dan akhirnya orang yang seperti ini belum mendapatkan pahala seperti halnya pahala sholat. Namun orang yang seperti itu lebih baik daripada orang yang tidak takut sama sekali. Ada orang berbuat maksiat, tidak ada takut-takutnya sama sekali. Takut kepada Allah enggak ada, takut sama makhluk juga enggak ada. Sudah putus urat malunya. Ini orang berarti orang yang menentang atau nantang Allah Ta'ala. Makanya orang yang meninggalkan maksiat walaupun karena manusia,
itu lebih baik daripada orang yang berbuat maksiat. Ya, kalau sudah orang berbuat maksiat berarti dia sudah tidak ada rasa malu lagi. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih, kita meninggalkan maksiat, menjaga anggota badan kita ini dari yang haram adalah karena Allah. Kita takut karena Allah. Sehingga di dalam ilmu tasawuf itu ada namanya pangkat al-khauf war-raja. Ini harus seimbang nih. Khauf artinya takut kepada murka Allah, raja mengharap rahmatnya Allah. Kita meninggalkan maksiat karena khauf, takut dari murkanya Allah, takut kepada Allah. Kita mengerjakan ibadah karena Allah, yakni mencari rahmatnya Allah, mencari ridhonya Allah. Karena seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmatnya Allah. Orang masuk neraka itu bukan karena maksiatnya, tetapi karena murkanya Allah. Nah, jadi seperti itu kuncinya. Jadi seimbang nih. Al-khauf wa raja, takut dan mengharap kepada Allah, takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah, ini mesti seimbang. Kemudian yang ketiga, wa iya suka anil khalqi li sadaqatun. Dan apabila engkau memutus kerakusan dari makhluk, tujuannya itu adalah karena aku, maka aku, kata Allah, memberikan kepadamu pahala seperti pahalanya orang yang bersedekah. Sifat rakus, tamak itu tidak baik. Dan biasanya orang rakus itu berkaitan kepada makhluk. Kalau sudah rakus yang berkaitan kepada makhluk, istilah orang zaman sekarang disebut namanya penjilat. Namanya penjilat ya sudah. Kenapa dia seperti itu? Kalau dia penjilat, karena dia rakus. Dia rakus jabatan, dia rakus ketenaran, dia rakus kekayaan, dia rakus supaya terkenal. Untuk mendapatkan apa yang dia harapkan, maka orang yang tidak beriman atau imannya lemah, dia akan mendapatkan dengan cara apapun juga. Nah, oleh karena itu, kalau ada seseorang memutuskan kerakusannya tadi kepada makhluk, tujuannya karena Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan pahala kepada orang itu seperti pahalanya orang yang berpuasa. Artinya begini ya, kita kaya boleh, tapi jangan sampai kekayaan kita itu, untuk mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang salah. Kalau mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang salah, berarti kita termasuk orang yang rakus dengan harta benda. Orang jadi pejabat boleh, bahkan kalau memang dia wajar untuk jadi pejabat dan memang pantas untuk dicalonkan jadi pemimpin. Apalagi kalau nggak ada dia,
akan dipimpin oleh orang-orang yang jahat, maka majulah dia dengan cara yang benar. Ini dibolehkan. Tapi kalau ada orang yang kepingin menjabat jabatan, ingin memimpin satu pimpinan, padahal dia tidak mampu untuk memimpin atau kapasitasnya nggak ada, tapi karena kerakusannya dengan jabatan tadi, lalu dia mengambil dengan cara apapun juga, orang yang seperti ini adalah disebut orang yang rakus. Nah, kiaskan aja dengan yang lain. Kemudian yang keempat, wa kaffukal adza 'anil muslimina li jihadun, dan engkau menolak bencana kaum muslimin karena aku, maka aku, kata Allah, akan berikan pahala kepadamu seperti orang yang berjihad. Jadi kalau ada umpama kita mampu menolong orang Islam yang mereka mendapatkan kesusahan, baik kesusahan di dalam urusan dunia atau urusan agama atau urusan akhirat, kita tolong, maka kita dianggap oleh Allah atau diberikan oleh Allah seperti pahala orang berjihad. Tapi ingat, semua yang kita lakukan itu adalah lillah, untuk Allah. Ada orang terkena bencana alam, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamah wal afiyah, ada kebakaran, kebanjiran, tanah longsor dan sebagainya. Kita tolong mereka itu, tujuan kita adalah karena Allah. Maka Allah mengatakan kita akan mendapatkan pahala seperti orang berjihad. Tapi kalau ada orang menolong orang yang mendapatkan kesusahan bukan karena Allah, karena mencari dukungan, disebabkan dia mau jadi caleg nih, ya, apa yang terjadi? Maka yang seperti ini tidak dinilai mendapatkan pahala seperti pahala jihad. Nah, jadi intinya semua masalah yang kita sebutkan tadi, Allah mengajarkan kepada kita tujuannya semua itu adalah lillah, karena Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, maka Allah tidak akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang tidak karena Allah tadi. Mudah dipaham kira-kira? Baik, kita lanjut ke makalah yang ke-13. Dari Abdullah bin Mas'ud, ini seorang sahabat, beliau mempunyai nasihat. Apa kata nasihat beliau? Kata Abdullah bin Mas'ud, arba'atun min zulmatil qalbi. Ada 4 perkara yang bisa menjadikan hati itu gelap. Kalau hati itu gelap, maka tidak lama akan mati itu hati. Seperti halnya lampu. Ini lampu gini umpama.
Kalau dia sudah mulai redup, apalagi di dalamnya itu sudah ada warna hitamnya, kan ya, redup sudah ada warna hitamnya dalam lampu itu, berarti tidak lama dia akan mati. Nah, seperti itu juga hati. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada 4 perkara yang menjadikan hati itu menjadi gelap. Kalau dia sudah gelap tuh, tidak lama hatinya mati. Kalau hati sudah mati, maka gampang dipengaruhi. Tapi hati yang hidup, maka dia tidak gampang dipengaruhi. Seperti halnya ikan yang hidup di dalam lautan, maka ikan itu tidak terpengaruh dengan rasa asin dari air laut. Bahkan kalau kita dapat ikan dari laut yang masih hidup, lalu kita bersihkan, lalu kita mungkin goreng, bakar dan sebagainya, dagingnya ikan itu rasanya ada manis-manisnya, seger, masih fresh, dan rasa ikannya pun kayak ada manis-manisnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita dapat ikan itu dalam kondisi hidup, dalam kondisi segar. Begitulah hati yang hidup, dia tidak akan terpengaruh dengan apapun juga. Tapi bayangkan kalau ikan itu sudah mati, yang namanya ikan mati gampang dipengaruhi. Kalau ada ikan mati, dikasihkan garam, direndam, jar orang Banjar diwadi, difermentasi, maka jadilah namanya ikan asin. Dagingnya dimakan menjadi asin. Dibikin rica-rica, kasih sambal banyak-banyak, apalagi dabu-dabu, maka dagingnya menjadi asin, menjadi pedas. Dikasih asam Jawa banyak-banyak, belimbing tunjuk, belimbing sayur, direndam, akhirnya dagingnya menjadi asam. Begitulah hati yang mati tadi. Namanya mati gampang dipengaruhi. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, ada 4 perkara yang menyebabkan hati itu bisa jadi gelap. Kalau gelap berarti tidak lama akan mati. Apa yang pertama, kedua, ketiga dan keempat? Beliau mengatakan yang pertama adalah batunun syab'anu min ghairi mubalatin. Perut yang selalu kenyang, yang tidak bisa mengontrol makanan. Pokoknya makan aja melulu. Kita sehari berapa kali makan ini? Pagi makan, sarapan tuh, habis sholat subuh sarapan sudah nasi kuning. Nanti jam-jam 10 kopi break, makan lagi, ada OT-OT ke apa, makan lagi. Kopi break jar orang zaman sekarang. Nanti jam 12 makan lagi. Habis asar ada bakso kah, apakah lewat, makan lagi. Habis maghrib makan lagi. Imbah Isya ada orang berselamatan, makan lagi. Tengah malam nonton sepak bola, makan lagi. Perut yang kenyang, yang tidak bisa terkontrol. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ini menunjukkan bahwa orang itu punya hati telah mati. Hatinya hitam.
Nah, lalu bagaimana ukuran perut yang kenyang itu? Para ulama kita mengatakan perut yang sederhana kenyang, bukan terlalu kenyang banget, sederhana saja, adalah dibagi menjadi sepertiga. yakni sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Artinya jangan terlalu lapar banget, jangan juga terlalu kenyang banget. Dan itulah yang menjadikan para sahabat di kota Madinah waktu bersama Nabi, mereka itu jarang sakit. Jarang sakit. Lalu ditanya, kenapa sahabat-sahabat itu jarang sakit? Apa dikatakan? Kami adalah orang-orang yang kalau makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, kita kebalikannya. Makan sebelum lapar, kalau belum kenyang benar kada berhenti makan. Makanya jar orang Banjar kalau lagi makan tuh mah berhimat benar, bukan lagi berhimat, membantas. Kalau berhimat itu masih biasa. Kalau membantas itu la ilaha illallah. Sampai ke gulu makanan tuh, nah sampai di sini. Nah, behinak tuh susah datang. Behinak. Kada lawas muntah. Wah gitu, karena kekenyangan. Tidak bagus seperti itu. Jadi orang yang selalu makan dan makan, itu akan menjadikan hatinya gelap. Yang kedua, wasuhbatul zalimin, berteman dengan orang jahat. Seseorang itu dipandang oleh orang lain adalah dengan siapa dia berteman. Kalau ada seseorang berteman dengan orang yang baik, maka orang lain akan menyangka kepada dia adalah orang yang baik. Padahal dia nggak baik-baik banget. Tapi karena berteman dengan orang baik, orang nyangka dia baik. Kita berteman dengan ulama, berteman dengan guru-guru yang baik. Orang lain menyangka kita ini juga guru, padahal kita nggak guru. Gitu ya. Sebaliknya, kalau ada orang berteman dengan orang yang jahat, maka jangan salahkan orang lain kalau orang itu menyangka kepada dia adalah orang yang jahat. Dia tidak pemabok, dia tidak penjudi, tapi berteman dengan orang pemabok, orang penjudi. Jangan salahkan apabila orang lain menyangka dirinya adalah sama dengan orang-orang tersebut. Jadi jangan berteman kepada orang yang zalim, orang yang jahat, karena itu bisa menjadikan hati gelap dan akhirnya menjadi mati. Yang ketiga, wanisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa masa lalu. Artinya tidak mengambil pelajaran dan tidak mau bertobat. Dia pernah melakukan dosa, nggak mau bertobat, dan seakan-akan dia tidak berdosa. Dia tidak mau bertobat, yang mengakibatkan dia seakan-akan benar dan merasa tidak berdosa. Sehingga apa? Akhirnya hatinya menjadi gelap. Tapi kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa lalu dia bertobat, maka biasanya orang tersebut kalau betul-betul bertobat, dia akan selalu mengingat dosa itu. Untuk apa? Sebagai pelajaran hidup supaya jangan terulang kembali. Dan yang keempat, yang menjadikan hati itu gelap, tulul amali,
banyak menghayal, banyak angan-angan, banyak mengelamun, hendak menjadi orang sugih, tapi kada mau begawi. Hendak bebini cantik, hendak bini cantik nih, tapi seorang hendak punya duit juga. Menghayal terlalu tinggi, hendak jadi pejabat, tapi lulus SD aja kada. Gimana hendak jadi pejabat? Nah, terlalu tinggi hayalan tadi. Ibarat kata pepatah, hendak hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Tulul amal, banyak menghayal. Nah, 4 hal ini, perut kenyang yang berlebihan, berteman dengan orang jahat, melupakan dosa yang lalu, dan banyak menghayal, itu akan menjadikan hati seseorang itu menjadi gelap. Sebaliknya kata Abdullah bin Mas'ud, wa arbatun min nuril qalbi, dan ada 4 perkara yang bisa menjadikan hati itu bercahaya. Hati itu terang. Kalau terang berarti hidup nih seperti lampu ini. Apa itu? Kebalikannya. Yang pertama, batnun ja'iun min hadarin. Perut yang kosong dari sesuatu yang tidak baik. Perut kosong ini untuk mewaspadai supaya jangan masuk dari sesuatu yang tidak baik. Jadi laparnya ini bukan karena gak mau makan, tetapi karena menghindar dari yang makruh atau yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau ada perut kita kosong seperti itu, bagus. Bukan kosong karena diet. Kenapa kamu puas? Kamu udah makan? Aku diet katanya. Ini kurang pas. Tapi kalau ada orang kosong perutnya karena menghindar daripada yang makruh, syubhat, apalagi yang haram, kemudian ditambah dengan umpama puasa, maka ini akan menjadikan hati orang itu terang. Yang kedua, wasuhbatus salihin, berteman dengan orang saleh. Ini kayak bebuan pian ini, nang rajin salat berjamaah, patut ditemanin ini. Ya. Yang rajin menghadiri majelis taklim, patut ditemanin. Yang rajin mengaji, patut ditemanin. Bebuan pian ini Masya Allah, orang-orang soleh insya Allah. Nah, kalau ada orang-orang yang berteman lawan pian, maka Masya Allah itu akan menjadikan hati menjadi terang. Yang ketiga, wahifdzud dzunubi, mengingat dosa yang telah lampau. Arti mengingat ini ada rasa penyesalan. Walaupun sudah bertobat, perasaan itu, ya Allah, kenapa dulu saya melakukan dosa itu? Kalau seandainya hidupku ini bisa diulang balik nih, maka akan kutinggalkan dosa itu. Tapi bagaimana boleh buat? Jar kata pepatah, nasi sudah jadi ketupat, bukan lagi jadi bubur. Ketupat sudah berjam-jam dimasak sudah. Mau apa lagi sudah. Nah, kalau kita pernah melakukan dosa, bertobatlah kita, dan kita ingat itu dosa. Supaya apa? Supaya jangan terulang lagi. Nyesal, ya Allah, kenapa bungulnya aku bahari? Kenapa aku bisa terjerumus itu? Kalau seandainya waktu bisa diulang, niscaya aku tidak melakukan dosa itu. Nah, orang kalau ada masih perasaan seperti itu tuh, maka dia akan menjaga dirinya agar tidak mengulang dosa tersebut.
Kemudian yang terakhir, wa qasrul amali, tidak banyak mengelamun. Ya, jangan terlalu banyak mengelamun. Ya ngelamun boleh lah. Namanya orang hidup kan, kepingin juga sugih, kepingin juga kalau pemuda begini cantik, kepingin juga bisi rumah ganal, kepingin juga bisi mobil. Iya, tapi tujuan hidup bukan itu. Lamunan yang paling baik adalah lamunan untuk hidup di akhirat. Jadi mengelamun sudah, aku sudah umur 40 nih, kira-kira apa yang aku bawa kalau aku meninggal dunia? Amal baik kah, amal buruk? Itu yang dipikirkan. Kira-kira aku meninggal di mana ini aku meninggal? Nah, bagus orang yang berpikir di akhirat itu bagus. Jadi nang di atas umur 40 jangan lagi berpikir hendak berkredit ini, berkredit itu, jangan, sudah cukup sudah. Kalau jangan terlalu banyak kehendak. Kehendak itu kehendak kepingin mati aja husnul khotimah. Karena kita ini tidak tahu kapan meninggal dunia. Siapa nang tahu kita meninggal? Pian berdahulu, ulun belakangan. Bisa juga, atau sebaliknya, ulun belakangan, pian berdahulu. Ya sama aja. Di balik kalimatnya aja. La ilaha illallah. Masih ada guru. Oh, sampai waktunya ya. Baik, itulah nasihat daripada Abdullah bin Mas'ud. Insyaallah nanti kami akan berangkat tanggal 27 Desember ya. Jadi kayaknya 2 minggu akan datang nggak bisa ngisi. Kembali nanti insyaallah mungkin tanggal 9 atau tanggal 10 Januari. Jadi di Mekah, Madinah selama 2 tahun, 2023 dan 2024. Kemudian nanti Januari 2024 mungkin di atas tanggal 20-an atau 26 atau berapa berangkat lagi membawa rombongan yang kedua. Ya. Desember sudah penuh, Januari masih ada kosong. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat bareng Januari 2024. 12 hari 32 juta sudah dari Balikpapan. Dan siapa yang kepingin berhaji 195 juta bintang 5 atau 185 juta bintang 3. Kalau ada yang berminat maka segera hubungi kami dan insya Allah kami siap menjembatani niat para jamaah semua. Dan siapa yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia, insya Allah kami pribadi pun siap untuk membadalkan umrahnya. Untuk biaya dan sebagainya nanti bisa dibicarakan via telepon. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.